Sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda notifikasi agar Anda dapat menerima setiap kiriman video dari saya. Terima kasih. Jumpa lagi saudara-saudariku yang terkasih, kembali Anda bertemu dengan saya, Pastor Igo Walerbun MEC, dalam kisah para orang kudus setiap hari. Hari ini tanggal 10 Januari kita memperingati 3 orang kudus di dalam gereja kita, yakni Santo Gregorius ke-10, Paus dan Martir, Santo Agatho, Paus dan pengaku iman, dan Santo Petrus Orseola, pengaku iman. Orang kudus yang pertama, Santo Gregorius ke-10, Paus dan Martir. Gregorius ke-10, nama kepausan dari Teobaldo Visconti, lahir di Piacenza, Italia pada tahun 1210. Ia terpilih sebagai paus menggantikan Paus Clemens keempat tatkala ia sedang berada di Tanah Suci dalam suatu perjalanan misi yang penting. Sebelum menjadi paus, Teobaldo Visconti menjabat sebagai pembantu Kardinal Jacopo Pecoraria dari Palestina dan pernah menjadi utusan Paus Gregorius ke-9 dalam suatu misi ke Perancis dan Inggris. Sepeninggal Kardinal Pecoraria, Teobaldo Visconti belajar di Paris. Kemudian pada tahun 1265, atas rekomendasi Paus Clemens keempat, ia menemui Kardinal Ottoboni Fieschi yang kemudian menjadi Paus Adrianus kelima pada tahun 1276 dalam suatu misi ke Inggris. Minatnya yang besar untuk berziarah ke Tanah Suci mendorong dia pergi ke Acre, Palestina. Di sini, di bawah bimbingan Pangeran Edward dari Inggris, Teobaldo Visconti menjadi salah seorang anggota kelompok pejuang pembebasan Tanah Suci dari penguasaan kaum muslimin. Setelah kematian Paus Clemens keempat pada tahun 1268, Tata Suci di Roma mengalami kekosongan kepemimpinan selama 3 tahun. Hal ini disebabkan oleh perpecahan di dalam tubuh kolegium para kardinal dalam 2 blok, yakni blok Perancis dan blok Italia, sehingga mereka tidak mampu menyodorkan 1 orang calon yang memenangkan mayoritas suara. Akhirnya 6 orang kardinal yang dipilih dari 15 orang kardinal bertemu di Viterbo, sebuah dusun di Roma Utara, untuk melakukan pemilihan paus yang baru. Pilihan mereka jatuh pada Teobaldo Visconti yang sedang berada di Tanah Suci pada bulan September tahun 1271. Setelah menerima berita pengangkatannya sebagai paus, Visconti meninggalkan Palestina menuju Viterbo pada bulan Februari tahun 1272. Lalu pada tanggal 19 Maret tahun 1272, ia dinobatkan menjadi paus dengan nama Gregorius ke-10. Selama masa kepemimpinannya, Gregorius memusatkan perhatian pada usaha-usaha pembangunan kembali Kekaisaran Romawi Suci, pembaharuan gereja, persatuan kembali gereja-gereja Yunani dan Roma, serta pembebasan Yerusalem dari penguasaan orang-orang muslimin. Bagi dia, gereja dan negara harus menjalankan tugasnya masing-masing, tetapi tetap harus bekerja sama. Ia menilai ketiadaan pemerintahan yang kuat di Jerman sejak kematian Kaisar Konrad keempat pada tahun 1254 sebagai sesuatu yang membahayakan kekaisaran dan gereja. Karena itu, sepeninggal Kaisar Richard Cornwall pada tahun 1272, Gregorius mendesak pangeran-pangeran Jerman untuk segera memilih seorang kaisar baru. Gregorius sendiri mengancam akan menunjuk dan mengangkat dirinya sebagai kaisar
kalau para pangeran itu gagal memilih kaisar baru yang disegani seluruh rakyat. Akhirnya pada tahun 1273 mereka memilih Rudolf, seorang pangeran dari dinasti Habsburg. Paus Gregorius senang karena pilihan itu tepat mengenai Rudolf, seorang pangeran yang diterima oleh seluruh rakyat Jerman. Gregorius yang menyetujui pengangkatan Rudolf itu segera mengadakan pertemuan pribadi dengannya pada bulan Oktober tahun 1273 di Lausanne, Swiss. Pada kesempatan pertemuan dengan Paus Gregorius, Rudolf menyatakan ikrarnya untuk mempersembahkan seluruh dirinya bagi kemuliaan Tuhan dan kejayaan gereja. Restu Paus itu segera menghasilkan pengakuan universal atas hak Rudolf untuk menduduki takhta kekaisaran Romawi suci. Konsili Akbar di Lyon, Prancis yang diadakan oleh Gregorius ke-10 pada tahun 1274 merupakan suatu prestasi besar dalam kepemimpinannya. Lebih dari 1.500 prelatus gereja, duta-duta besar dari kerajaan Prancis dan Inggris, dari Bizantium dan dari Kantartar berkumpul dalam konsili itu. Untuk keberhasilan cita-citanya membebaskan tanah suci Yerusalem dari penguasaan kaum muslimin, Gregorius mengumpulkan dana dari Prancis dan Inggris. 1/10 dari hasil pengumpulan derma itu dikhususkan untuk membangun gereja-gereja, sedangkan sisanya untuk membiayai usaha pembebasan kota suci Yerusalem. Germanus, Patriark Konstantinopel yang datang bersama sejumlah besar utusan dari Kekaisaran Bizantium, menyatakan kesediaannya untuk bersatu kembali dengan gereja Roma. Hal ini sangat didukung oleh Mikhail ke-7, Kaisar Bizantium di Konstantinopel. Kesediaan ini sekaligus mengungkapkan kerelaan menerima doktrin gereja Katolik dan pengakuan terhadap kekuasaan Paus di Roma sebagai pengganti Petrus. Gregorius yang percaya penuh pada ketulusan hati delegasi Konstantinopel dengan gembira menerima kembali mereka dalam pangkuan gereja Katolik. Dalam misa agung penutupan konsili Lyon di gereja Santo Yohanes, semua peserta sama-sama mendoakan kredo, pengakuan iman seturut rumusan gereja Katolik. Bagian kredo yang berasal dari Bapa dan Putra yang tidak diterima oleh gereja Yunani diulangi 3 kali oleh delegasi Yunani. Sesudah konsili ini berakhir, Gregorius berangkat ke Lausanne, Milan, Florence, dan Arezzo sampai ia meninggal dunia pada tahun 1276. Namanya ditambahkan pada daftar para martir Roma oleh Paus Benediktus ke-14 dengan tanggal 10 Januari sebagai hari pestanya. Orang kudus kedua yang juga kita peringati pada tanggal 10 Januari yakni Santo Agato, Paus dan pengaku iman. Kisah masa kecil Agato tidak banyak diketahui. Demikian pula tanggal dan tempat kelahirannya. Dari nenek moyangnya yang berasal dari Yunani, Agato dikenal sebagai pemuda berdarah Yunani. Ketika beranjak dewasa, ia menjadi rahib di sebuah biara di Palermo, Sisilia. Di biara ini, ia kemudian diangkat menjadi pemimpin biara karena kesalehan hidup dan kepandaiannya. Pada tanggal 27 Juni tahun 678, ia terpilih menjadi paus. Ia memimpin gereja sampai hari kematiannya pada tahun 681 di Roma. Pada masa kepemimpinannya, Agato memberikan perhatian khusus pada kehidupan biara-biara, terutama biara Wearmouth, Northumbria, Inggris yang terkenal sebagai pusat pengetahuan dan kesenian Inggris pada zaman pertengahan.
Biara ini pun dikenal luas sebagai tempat tinggal Santo Bede. Konsili Besar Konstantinopel yang diadakan pada tanggal 7 November tahun 680 berlangsung pada masa kepausan Agatho. Konsili ini diadakan untuk mengutuk ajaran sesat monotelitisme yang mengajarkan bahwa Kristus hanya mempunyai satu kemauan ilahi, meskipun ia memiliki dua kodrat, yakni ilahi sekaligus manusiawi. Sebelum konsili ini berakhir, Agatho meninggal dunia karena serangan wabah yang melanda kota Roma. Ia dikuburkan di Basilika Santo Petrus pada tanggal 10 Januari tahun 681. Orang kudus ketiga yang juga kita peringati pada tanggal 10 Januari yakni Santo Petrus Orseola, pengaku iman. Petrus lahir pada tahun 928 di Venesia. Ia dikenal sebagai komandan angkatan laut yang berhasil menghancurkan para pembajak laut dan menjadi kepala negara Republik Venesia. Ia berhasil menertibkan kembali pemerintahan republik yang dikacaukan oleh pendahulunya. Katanya pendahulunya terbunuh dalam suatu huru-hara atas hasutan Petrus. Setelah membangun kembali rumah sakit dan katedral, ia diam-diam meninggalkan anak istri serta jabatannya dan menjadi rahib. Ia bertapa di Spanyol bersama Romualdus. Petrus Orseola meninggal dunia pada tahun 987. Saudara, demikianlah ketiga orang kudus yang kita peringati pada tanggal 10 Januari, yakni Santo Gregorius ke-10, Paus dan Martir, Santo Agatho, Paus dan pengaku iman, dan Santo Petrus Orseola, pengaku iman. Santo Gregorius ke-10, Santo Agatho, dan Santo Petrus Orseola, doakanlah kami. Tuhan memberkati.